Kasus Syahrini melawan haters masih panas bergulir. Setelah laporkan akun yang mengunggah video asusila mirip dirinya di media sosial hingga akhirnya berhasil ditangkap pihak berwajib, ternyata Syahrini pun masih harus berhadapan dengan kasus lama yang menyeret nama penyanyi dangdut Lia Ladista. Lia yang kala itu menyinggung kedekatan Syahrini dengan seorang pengusaha kaya asal Kalimantan dijerat dengan tudingan pencemaran nama baik. Sudah dipanggil polisi namun mangkir, benarkah Lia Ladista kini berstatus tersangka? Seperti apa kesigapan Reno menanggapi fitnahan terhadap Syahrini? Pasang badan membela istri tercinta, benarkah sebelum melaporkan haters, Reno telah meminta restu pada ibunda Syahrini? Munculnya video asusila mirip Syahrini yang diunggah di media sosial dipicu oleh curhatan seorang kakek tua asal Belanda. Curhatan yang menggiring opini publik tersebut rupanya juga telah mengundang amarah suami Syahrini. Benarkah sekalipun tinggal jauh di negeri kincir angin, namun kakek tersebut sudah disomasi pihak Syahrini? Akankah sang kakek juga diseret menuju meja hijau? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jejak karir Syahrini di industri hiburan tanah air memang tak luput dari cercaan haters. Lebih banyak memilih diam dan enggan menanggapi, siapa sangka sekali bergerak haters langsung ditangkap. Pasca membuat laporan terkait penyebaran konten asusila mirip Syahrini pada 12 Mei lalu, polisi bergerak cepat mengejar pelaku yang mengunggah video tersebut di media sosial. Pelaku pun sudah berhasil diamankan di Polda Metro Jaya. Laporan yang dibuat memang atas kehendak suami Syahrini, Reno Barak. Pasang badan membela istri tercinta, benarkah sebelum melaporkan haters, Reno terlebih dahulu minta restu ke ibunda Syahrini? Semuanya saya laporkan sesuai dengan keinginan dari Bapak Reno Barak. Semuanya dilaporkan sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Aku sebenarnya kan nggak memperdulikan gitu, nggak mau peduli, apalagi Syahrini kan tahu sendiri orangnya bisa dibilang apa ya, kalau kata suaminya ini mah kebal banget gitu. Dia nggak mau peduli soal apapun gitu, dia mau menata kehidupan yang baru dia sebagai istri kan begitu terus karena statementnya. Nah kemarin itu kebetulan memang sudah jalannya. Tiba-tiba ada yang upload video, dimirip-miripkan seakan-akan digandeng, seakan-akan itu Syahrini, seakan-akan itu benar, menggiring opini terus menerus. Akhirnya saya bilang sama suaminya Syahrini, ini kayaknya udah nggak wajar. Oh iya betul, dia bilang. Akhirnya dia nelfon mama saya, dia pagi-pagi subuh itu waktu bulan puasa, dia telepon mama, Reno minta doanya, mau bertindak kayaknya ini udah keterlaluan, minta restunya, doanya supaya lancar. Oh iya mama doain semuanya lancar. Ya deh kata mama, biar selesai kok, ini nggak selesai kok, makin terus saja ada gitu. Dan akhirnya hari itu juga saya bergerak sama Reno menghubungi lawyernya yang biasa sama Reno sendiri, bergerak sama saya ke kantor polisi. Kita silent bener-bener, nggak ngomong kemana-mana, udah pokoknya laporan ini buktinya udah jelas. Udah laporan tanggal 12, tanggal 17-nya dia ketangkap, keciduk di rumahnya sendiri, tanggal 19 sampai ke Polda Metro Jaya. Dia sebagai seorang suami gitu ya, membela istri karena ya ini udah kronis, dia bilang ini udah keterlaluan. Jadi ya beliau harus
bergerak sebagai seorang suami, juga dia kepala keluarga kan, beliau bilang begitu kan. Jadi saya harus bergerak, ini nggak bisa, ini udah parah, ini udah keterlaluan. Akhirnya ya udah laporan. Kasus baru sementara bergulir, nyatanya Syahrini masih punya urusan lama yang belum terselesaikan dengan penyanyi dangdut bernama Lia Ladista. Kala itu Lia mengeluarkan celotehan yang menurut pihak Syahrini adalah pencemaran nama baik. Sudah dipanggil polisi tapi mangkir. Benarkah status Lia Ladista sudah naik menjadi tersangka? Tadi jadi kita dipanggil oleh penyidik, nah cuman diberitahukan. Jadi sebenarnya LP ini tidak berhenti ternyata. Semua sudah dipanggil para pihak-pihak terkait. Nah terus dia menjelaskan juga bahwa terlapor itu sudah pernah dipanggil 1 kali, tapi tidak hadir. Nah kemudian rencana untuk minggu depan untuk panggilan kedua gitu. Jadi sebenarnya laporan ini tidak pernah berhenti gitu penyidik. Jadi selama ini benar-benar berjalan gitu melakukan penyidikan. Karena terpotong PSBB sih ya sebenarnya, terpotong COVID kan dari bulan Februari mau ke Maret kan, seharusnya sih mungkin kemarin pas awal-awal tahun ya Mbak ya. Iya. Itu keterkaitan pencemaran nama baik. Saat itu kan kita melihat gitu, kok ini sebut nama sembarangan sekali gitu bicara. Saya konsul sama Bang Hotman, akhirnya oh ini bisa dilaporkan, ini udah mengandung unsur itu pencemaran nama baik. Akhirnya kita malam-malam ya Mbak, iya. Saat itu sama Mbak Beni juga akhirnya kita lapor tanggal 19 Maret 2019. Dilaporkan pada 19 Maret 2019, seperti apa awal mula masalah Syahrini dan Lia Ladista? Benarkah ada hubungan khusus antara Syahrini dan Mr. H? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Maret 2019 lalu, sebuah konten live Instagram milik Syahrini yang membicarakan tentang sosok Mr. H menjadi viral di dunia maya. Syahrini yang kala itu masih lajang langsung dihubung-hubungkan dengan sejumlah pria yang memiliki nama berawalan huruf H. Beberapa nama sempat keluar hingga akhirnya muncul penyanyi dangdut Lia Ladista yang berbicara seolah-olah kenal baik dengan sosok H yang dibicarakan Syahrini dan Aisyah Rani saat live Instagram. Siapa sangka sosok H yang kala itu dibicarakan Syahrini dan sang adik Aisyah Rani adalah sebuah proyek kerjasama perusahaan. Lantaran sudah kontrak kerjasama, maka Syahrini dan Aisyah Rani harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Salah satunya yakni menyebut nama perusahaan dengan inisial Mr. H demi mengundang rasa penasaran netizen. Saat itu kita punya video, kita tuh buat video saat itu bentuk kerjasama saya dengan satu perusahaan yang ingin namanya besar memakai jasa kami. Saya ada kontraknya, saya punya cerita kronologisnya seperti apa. Mungkin pemirsa nanti bisa lihat lagi. Dulu kita pernah live IG, terus akan-akan Syahrini kayak, "Cie, udah punya pacar ya? Cie, dikirimin bunga sama Mr. H," itu tuh ya. Nah itu kaitannya dengan kerja sama dengan satu perusahaan namanya Hypestar. Nah ini kronologisnya. Ini dia. Nih, pemirsa bisa lihat ini orang Hypestar ya. Pagi teteh, reminder untuk Insta Live siang ini ya. Poin yang harus disampaikan.
Teh Syahrini sering mendapatkan hadiah dari Mr. H. Itu saya nggak mau. Hanya live IG aja dapat bunga. Itu aja yang saya approve. Yang lainnya saya nggak mau. Dikasih hadiah terus-terusan. Teh Syahrini memegang tas salah satu pemberian Mr. H. H adalah hype staff. Bikin netizen penasaran dengan Mr. H. Ya. Endingnya Teh Syahrini baru ngeh kalau Mr. H ini diomongin di Insta Live, terus dimatiin sesuai dengan rencana saat itu, sesuai dengan skrip saat itu. Cici dikasih bunga sama Mr. H. Ih, Arani apaan sih? Itu adalah skrip yang dibuat oleh klien saya. Pemirsa Intens Investigasi. Sikap Lia Ladista yang tanpa basa-basi langsung menyebut kedekatan Syahrini dan Mr. H yang menurutnya adalah pengusaha asal Kalimantan jelas mengundang amarah Aisyah Rani yang tahu betul makna di balik Mr. H yang ia sebutkan saat live Instagram. Amarah tersebutlah yang pada akhirnya mengantar laporan pada penyanyi dangdut tersebut ke kantor polisi. Jadi terkait dengan laporan hari ini, saya memang datang ke Polda untuk melaporkan yang terbaru dan saya dipanggil oleh pihak penyidik untuk menjelaskan, untuk memberikan keterangan lah. Jadi terlapor ini kan menggiring opini seakan-akan Syahrini itu pernah menikah. Saya tahu kok, karena saya kenal dengan pengacaranya beliau. Saya tahu kok, saya begini. Nah, saya laporkan itu karena kita tidak merasa itu. Langsung saat itu kan, Hotman Paris, terus Haji Isyam, terus Haji Huru Hara, terus Haril Peter Pan, semuanya semuanya. Jadi lurus ya semua. Nah ya. Clear ya, Mr. H adalah bentuk kerjasama saya dengan salah satu perusahaan. Sebenarnya itu teman aku itu teman dekatnya Pak Haji yang lagi diomongin itu, gitu. Toh dia cerita. Dan ini sudah lama sih sebenarnya ya, maksudnya kasus ini tuh udah lama banget mungkin dari 2000 berapa ya, 15 aku udah denger udah lama lah gitu kan. Tapi ya hanya omong-omong aja gitu loh. Terus dan gak mau tahu juga sih sebenarnya ya lu mau sama siapa, kayak bodo amat lah, kita punya kehidupan masing-masing. Tapi pas namanya kita netizen dan aku tuh follow semua akun gosip, emang teman dekatnya beliau gitu. Tapi ya nggak tahu lagi netizen mengartikan yang lain terus, emang Mbak itu gini banyak yang ngasih foto, cuma Mbak gini apa aku nggak balesin. Aku cuma baca tapi aku nggak balesin lagi gitu. Lantas, bagaimana sikap Reno Barak terhadap seorang kakek tua asal Belanda yang menggiring opini negatif terhadap Syahrini? Benarkah selain disomasi, sang kakek juga akan diseret ke meja hijau? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sekarang Intens tayang 2 kali sehari. Kemunculan seorang kakek tua asal Belanda yang dikenal dengan nama Kakek Lorenz beberapa waktu lalu memang sempat menghebohkan publik. Pasalnya, kakek tua berusia 80 tahun tersebut menyinggung salah satu artis populer tanah air sembari mengeluarkan bukti-bukti kedekatan khusus dengan Syahrini yang sudah melalui proses edit. Jika sebelumnya sudah dibantah oleh sang sekretaris yang kala itu ikut Syahrini ke Belanda dan bertemu kakek Lorenz, maka kali ini semakin dipertegas oleh Aisyah Rani. Bantah semua ucapan sang kakek, Aisyah Rani pun menyesalkan semua fitnah tersebut harus terjadi di bulan puasa saat dirinya dan keluarga fokus beribadah. Of course enggak. Kalau bener kan apa? Yang mana yang bener di postingan itu? Pertemuan pertama kali aja udah salah. Dia bilang pertemuan pertama kali di lobi hotel ada 2 perempuan lagi sibuk bingung bawa barang banyak. Which is itu Ita sekretarisnya. Gak mungkin
Syahrini menginap di satu hotel, which is itu bintang 5, nggak ada bellboy. Itu udah bohong, nggak masuk akal. Karena itu dikenalinnya sama mantan pacarnya Syahrini saat itu. Ada Ita saksinya. Itu kenapa nggak di-mention? Itu kan yang bikin gemes. Kesannya memang dia bertemu nggak sengaja, terus ada video-video yang kesannya berdua sama dia. Apa nggak ada apa-apa, kan ujungnya apa? Saya akan live apa? Bukti apa yang dia punya gitu loh. Fitnah lah semua. Iya, fitnah lah semua itu. Sampai heboh bulan puasa. Saya nggak ngerti lah, bulan Ramadan, bulan puasa, bulan suci, umat Islam lagi beribadah, orang semua umat muslim itu lagi fokus ibadah, tapi ada satu segelintir orang yang begini. Saya sih bener-bener nggak masuk akal saya gitu, nggak masuk ke akal saya aja. Hah? Ada ya yang begini? Pemirsa, intens investigasi. Kelakuan kakek Lawrence memang dianggap pihak Syahrini sudah kelewatan. Sang kakek bahkan menggiring opini publik seolah-olah dirinya liburan berdua dengan Syahrini. Padahal kenyataannya, liburan berdua yang diunggah sang kakek di media sosial terjadi bersama dengan sekretaris Syahrini, anak bahkan cucu Lawrence. Lantaran menebar fitnah serta mencemarkan nama baik Syahrini, Reno Barak pun mengerahkan pengacaranya di Belanda untuk mensomasi kakek Lawrence. Telah 2 kali disomasi, akankah pria berusia 80 tahun tersebut juga bakal diseret menuju meja hijau? Kakek tua ini sudah disomasi oleh lawyernya Pak Reno yang di Belanda. Ini udah somasi kedua, nanti seperti apa juga kita lagi tunggu prosesnya. Jadi yang kita keberatan adalah dia mengupload urusan pribadi seseorang di Instagram pribadi dia. Itu kan nggak boleh, itu yang kita nggak mau. Kalau dia mau posting apa terserah, mau bikin YouTube channel, mau bikin apa, jangan bawa-bawa nama orang lain. Itu yang keberatan, itu sebetulnya tujuannya. Tapi sekarang kan setelah somasi 2 kali sudah turun semua postingan tentang artis saya. Kita lihat perkembangannya kayak apa ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.